Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala beliau mengatakan dalam hifdzu menjaga lidahnya. Seorang muslim harus menjaga lidahnya dari ghibah, yaitu menyebut kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, itu termasuk apa? Dosanya lidah, atau hal-hal yang wajib menjaga lidahnya dari kejelekan-kejelekan itu. Orangnya itu hanya sibuk untuk apa? Menyebut kejelekan orang lain, kesalahan-kesalahan atau aibnya orang lain. Orang itu begini, orang itu begini, orang itu begini. Nah, katanya hal yang bisa menjaga kamu atau melindungi atau melarang kamu dari kamu menyebut kesalahan orang lain. Gimana? Saya lihat, saya punya sifat seperti itu. Sering saya menyebut aibnya orang, kesalahan orangnya, kekurangan orangnya. Saya mau menahan dirinya, saya mau berhenti dengan sifat ini. Nah, caranya gimana? Nah, bisa menahan dirinya dari sifat ini. Katanya, wa yamna'uka min ghibatil muslimin, yang menghalangi kamu dari kamu ghibah orang Islam atau menyebut orang Islam, amrun lau tafakkarta fihi, ada sesuatu kalau kamu mikir dalam hal itu, kamu bisa menjaga lidah kamu atau menahan diri kamu dari apa? Dari menyebut kesalahan-kesalahan orang lain. Itu apa? Hal itu apa? Wa huwa, yaitu antandura ila nafsik, kembali kepada diri kamu sendiri dulu. Nah, berarti sering kamu menyebut kesalahan orang lain, aibnya orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orangnya. Coba, kamu jangan melihat orang lain. Lihat diri kamu sendiri dulu. Hal fika aibun zahirun aw batin? Apakah pada diri kamu itu kan ada aib, ada kesalahan, baik itu kan kesalahan yang zahir, kekurangan ciptaan kamu itu kan ada sesuatu yang kurang, atau batin, masalah hatinya, kamu bohong, kamu riba, kamu itu kan riya, atau hal-hal yang lain. Hal fika aibun zahirun aw batin? Apakah pada diri kamu itu kan ada kesalahan yang zahir, ada kekurangan, ada aib ciptaan di itu dalam tubuh kamu yang zahir, atau yang batin dalam masalah hatinya. Wahal anta muqarifun ma'siyatan sirran aw jahran? Apakah kamu itu melaksanakan maksiat, baik itu kan maksiat yang terang-terangan, kamu itu semua orang tahu maksiat kamu yang kamu lakukan, atau sir, tidak ada yang tahu kecuali kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak? Lihat diri kamu dulu. Nah, kemudian hasilnya apa? Setelah kamu melihat diri kamu itu kan ada aibnya, ada maksiat yang kamu lakukan. Fa in arafta dzalika min nafsik, kalau kamu sudah tahu pada diri kamu itu kan ada kesalahan, ada kekurangan, ada aib, ada maksiat yang kamu lakukan, walaupun orang lain itu kan tidak tahu. Nah, berarti sekarang kamu tahu sudah apa? Ada pada diri kamu itu kan ada kesalahan. Nah, maka ketika kamu menemukan itu, fa'lam anna 'ajzahu 'anit tanazzuhi 'amma nasabtahu ilaih ka'ajzika. Ketahuilah bahwasanya orang itu tidak bisa membersihkan dirinya dari kesalahannya. Nah, yang kamu tadi itu kan menyebut kesalahan dia, seperti kamu tidak bisa membersihkan diri kamu itu kan dari kesalahan yang ada pada diri kamu sendiri. Berarti apa? Orang itu kan lemah, tidak bisa membersihkan dirinya seperti kamu. Nah, alasan kamu apa? Kenapa kamu masih berdosa? Oh, saya punya. Kamu punya alasan. Ya, kenapa? Karena saya masih lemah. Iman saya itu masih tidak kuat. Saya masih syahwat saya itu kan masih itu sama. Berarti alasan yang kamu pakai untuk diri kamu sendiri itu alasan dia juga. Kamu manusia, dia manusia juga.
Kamu punya syahwat, dia punya syahwat. Kamu manusia yang lemah, dia sama juga yang lemah. Kamu suka uang, suka ini, sama. Manusia itu namanya semuanya itu sifatnya itu sama. Nah, berarti kenapa kamu hanya menyebut kesalahan dia, tapi kamu sendiri tahu pada diri kamu itu kan ada kesalahan. Kenapa tidak disebut kesalahan kamu? Nah, oh saya punya udzur. Ya, udzur yang kamu punya itu sama. Dia punya udzur juga, seperti itu. Nah, katanya, fa'lam anna 'ajzahu 'anit tanazzuhi 'amma nasabtahu ilaih ka'ajzika. Ketahuilah bahasanya kelemahan dia dari apa? Dari membersihkan dirinya dari kesalahan yang kamu tadi nisbahkan kepada orangnya, seperti kelemahan kamu juga. Kamu lemah, tidak bisa membersihkan diri kamu sendiri dari apa? Dari dosanya, menjadi orang yang paling baik, tidak bisa. Berarti alasannya itu sama. Jangan hanya kamu menjelekkan orang lain, menjelekkan orangnya, menyebut kesalahan dia, padahal kalau kamu sendiri, kamu punya udzur sendiri. Dia itu udzur yang kamu gunakan untuk diri kamu sendiri, harus kamu pakai untuk orangnya juga. Wa 'udzrahu ka'udzrika, dan alasan dia itu sama seperti alasan kamu. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Bukan hanya kita selalu menyebutkan apa? Kesalahan-kesalahan orang. Harus kita berusaha gimana menghilangkan kesalahan itu. Gimana kita bisa menghilangkan kesalahannya? Dalam apa? Dalam kita membantu orangnya. Membantu orangnya apa? Membantu yang pertama itu kan ditutup orangnya. Nah, yang kedua, kita itu berusaha gimana menghilangkan kesalahan dia. Membantu dia dalam dia itu kan taubat dari kesalahannya. Kita juga berusaha untuk apa? Untuk membersihkan diri kita sendiri dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, seperti apa? Seperti seorang dokter. Nah, ada dokter di rumah sakit, ada satu orang sakit datang. Oh, kamu sakit, kamu demam ini. Biasa manusia. Manusia itu apa? Kena semua penyakit. Apa kesalahan dia? Kamu dokter itu kan bisa kena. Ya saya bisa kena. Sama aja. Berarti dokter itu tidak menghinakan orangnya. Kenapa? Karena dia sakit. Kamu begini, kamu. Ya, orangnya sudah kena. Berarti dokter itu berusaha untuk apa? Untuk menyembuhkan orangnya. Gimana caranya? Saya berikan obat ini, coba obat ini, coba obat ini, coba itu. Semuanya dicobakan. Supaya orang ini sembuh. Maka kewajiban kita seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang salah, berarti kita punya kesalahan seperti itu juga. Walaupun kita tidak ada kesalahan seperti itu, tapi ada kemungkinan. Ada kemungkinan bisa kita melakukan kesalahan seperti itu. Kenapa? Karena kita bukan orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Bisa manusia itu kan bisa salah. Katanya, wa kama takrahu an tufdhaha wa tudhkar uyubuk, seperti kamu tidak suka dibuka kesalahan kamu, disebutkan kesalahan kamu di depan orang lain. Fahuwa aidan yakrahu, dia juga itu kan tidak suka, seperti kamu tidak suka. Kamu tidak suka dibuka apa? Kesalahan kamu, aib-aib kamu itu kan di depan orang diceritakan. Tadi orang ini begini begitu. Kamu merasa sedih, merasa sakit. Kenapa? Karena ada orang itu yang menyebut kesalahan saya. Membuka aib-aib saya itu semuanya. Berarti ketika kamu membuka aibnya orang lain, orang itu kalau dia dengar itu sakit juga. Seperti kamu sakit. Nah, maka jangan membuka aibnya orang. Karena membuka aibnya orang itu menjadikan dia orang yang sakit. Menjadikan dia sedih. Seperti kamu kalau dibuka aibnya, dibuka kesalahannya, pasti kamu merasakan sedih. Nah, maka jangan melakukan itu. Fa'in satar tahu, kalau kamu menutup dia, kamu tahu orang itu kan punya kesalahan. Tapi kesalahannya kesalahan dia sendiri, tidak ada pengaruh untuk orang lain. Berarti apa? Tutup dia. Fa'in satar tahu, kalau kamu menutup dia,
satarallahu ta'ala alaik. Allah Subhanahu wa taala menutup kamu juga. Nah, dalam hadisnya Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup seorang muslim, menutup apa? Menutup aibnya. Kamu melihat ada orang ini kan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ada kejelekan yang dia laksanakan, yang dia lakukan. Nah, terus kamu nutup, diam aja. Tutup dari mana? Yang pertama, tutup dari orang lain. Tidak menyebut sama orang lain sama sekali. Nah, yang kedua, menutup kesalahan itu dari dia sendiri. Kalau seandainya kesalahan itu baru pertama kali terjadi. Nah, seperti apa? Ada orang, kamu melihat orangnya baik, selalu orangnya baik, orangnya jaga salat, orangnya ahli baik semuanya. Suatu hari dia melakukan kesalahan. Nah, tutup. Walaupun jangan kamu bicara sama orangnya sendiri. Jangan menasihati orangnya. Kenapa? Kebiasaan orang ini kan orangnya baik. Berarti tidak melakukan kesalahan atau dosa ini kecuali apa? Lalai. Dia terpaksa. Dalam apa? Dia lupa atau gimana? Ya, tutup. Sudah selesai. Jangan ceritakan sama orang lain. Jangan ceritakan sama orangnya sendiri. Kenapa? Karena kebiasaan orang ini tidak melakukan seperti itu. Dia melakukan ini kenapa? Karena mungkin keadaannya lemah atau terpaksa atau gimana. Tapi kalau orang ini sering melakukan maksiat, berarti kita nutup dari orang lain, tapi kita menasihati dia. Datang, jangan melakukan ini. Berarti kita bilang sama orangnya, kita tahu apa yang kamu lakukan. Tapi kita nutup. Nah, menutup kamu. Kenapa? Saya tidak mau ceritakan sama orang lain. Karena itu kewajiban saya. Harus saya menutup kamu. Nah, tapi tetap kita apa? Menasihati orangnya. Fa'in satartahu, satarallahu ta'ala alaik. Kalau kamu menutup dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup kamu juga. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka aib kamu untuk orang lain. Pasti kita namanya manusia. Setiap orang itu kan punya kesalahan. Ada kekurangannya. Tapi yang nutup itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menutup kesalahan orang semua. Itu dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kesalahan umatnya Nabi Muhammad SAW ditutup. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuka dalam sebuah ucapan ulama itu, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan maksiat itu kan ada baunya. Maka seorang teman tidak bisa duduk sama temannya. Kenapa? Karena bau yang busuk yang keluar dari maksiatnya. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Baca. Fa'in satartahu satarallahu ta'ala alaik. Maka kalau kamu menutup dia, Allah subhanahu wa ta'ala menutup kamu juga. Wa'in fadahtahu. Kalau kamu itu membuka auratnya, membuka aibnya, membuka kesalahannya. Sallatallahu alaika alsinatan hidad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyerang kamu dengan apa? Dengan lidah-lidahnya manusia itu yang tajam. Sallatallahu alaika alsinatan hidad. Allah subhanahu wa ta'ala memerangi kamu dengan apa? Dengan lidahnya orang lain. Alsinatan hidad. Lidah orang itu yang tajam ucapan-ucapannya. Lebih parah daripada yang kamu ucapkan. Kenapa? Karena kamu sengaja membuka auratnya orang itu. Membuka kesalahannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang lain itu kan Allah subhanahu wa ta'ala membuka sedikit dari aib kamu supaya orang lain itu kan lihat, oh kamu ada. Maka ada orang yang ngomong tentang kamu, aib kamu itu kan dibuka semuanya. Yumazziquna 'irdaka fid dunya. Nah, mereka itu kan apa? Membuka aib kamu di dunia ini. Terus menghinakan atau menurunkan kedudukan kamu. Menurunkan kemuliaan kamu. Kenapa? Karena ketika ada orang tertutup, orang itu kan memuliakan orangnya. Kenapa?
Karena manusia itu melihat orangnya itu yang kayak sempurna orangnya. Tidak ada kesalahan sama sekali. Karena itu selalu dimuliakan, dihormati. Kenapa? Karena kita tidak melihat kesalahan. Tapi ketika terbuka sedikit ada kesalahan, langsung orangnya jatuh. Orangnya ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membuka sedikit dari aib kamu itu. Hanya sedikit dibuka. Tidak dibuka semuanya, hanya sedikit dibuka. Orang lain itu melihat kamu melakukan kesalahan. Udah. Maka orang ini menyebarkan kesalahan itu kan ke semua masyarakat. Oh, orang ini begini, orangnya begini, orang begini. Siapa yang membuka aibnya itu? Allah Subhanahu wa taala yang membuka aib kamu itu. Kenapa? Karena kamu selalu suka membuka aibnya orang lain. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man tatabba'a 'aurata mri'in, tatabba'a Allahu 'auratah." Barang siapa yang selalu mengikuti kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa taala membuka kesalahan kamu. Yang kamu tahu dari orang ini hanya satu kesalahan saja. Kamu buka untuk orang lain. Tapi kalau Allah yang membuka apa? Semuanya. Mungkin Allah membuka itu aib yang lebih parah. Yang kamu tahu dari orang ini, ya aib yang biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membuka apa? Aib kamu itu yang lebih besar. Wa man tatabba'a Allahu 'auratah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari kesalahan dia, Allah Subhanahu wa taala membuka aib kamu walaupun kamu dalam rumah sendiri. Allah SWT tahu bisa membuka aibnya orang. Tapi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menutup kita semua. Orang yang baik, orang yang jelek, orang yang alim, orang yang jahil, orang yang salat, orang yang tidak salat, siapapun orang itu kan Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Thumma yafdhahuka Allah Ta'ala fil akhirati ala ru'usil malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka aib kamu di hari kiamat nanti di depan semua manusia. Dari Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala membuka aib orangnya. Kenapa? Karena dia itu selalu membuka aibnya orang lain di dunia. Maka seperti yang tadi dalam hadisnya Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menutup dia di dunia dan di akhirat. Jadi artinya apa? Orang yang membuka aibnya orang di dunia, Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya orang itu kan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia hanya mungkin sama teman kamu, oh teman kamu sudah tahu kesalahan kamu. Tapi kalau dibuka aib kamu di akhirat, berarti yang tahu aib kamu itu siapa? Semua makhluk. Para anbiya, rasul semuanya, Nabi Muhammad tahu juga apa kesalahan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa kamu itu nanti. Tapi karena sudah manusia itu kan sudah tahu kesalahan kamu apa. Ada orang yang ditutup di akhirat. Sama sekali dia punya kesalahan banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala menutup dia. Berarti manusia, makhluk yang lain itu kan tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Diampuni dosanya semua. Tertutup. Sama sekali tidak ada yang terbuka. Allah Subhanahu wa taala maafkan. Manusia itu kan tidak tahu kesalahannya. Orang ini masuk surga, udah selesai. Punya kesalahan atau tidak, Allahu a'lam, masuk surga. Tapi kadang malaikat tahu. Oh, malaikat tahu kesalahannya. Kenapa? Malaikat itu kan lihat amalannya. Ada sebagian orang yang ditutup sama sekali. Sampai malaikat juga tidak tahu. Ketika malaikat membuka kitabnya, kosong. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah hapus semuanya. Malaikat sendiri nggak tahu. Ternyata kitabnya sudah tidak ada. Sudah kosong. Allah Subhanahu wa taala menutup orangnya. Malaikat juga tidak tahu. Mana? Tidak ada. Katanya,
Wa in nadarta ila zahirika wa batinika falam tattali' fihima ala aib wa naqsin fi dinin aw dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati wa la aiba a'zamu minal humq. Kalau seandainya kamu melihat kepada diri kamu sendiri, zahirnya, batinnya, ternyata kamu tidak melihat ada kesalahan. Falam tattali' fihima ala aibin. Kamu tidak menemukan sesuatu aib atau kekurangan. Baik itu kan dalam agamanya atau dunia. Sama sekali saya melihat diri itu kan saya tidak ada kesalahan. Katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'alam, maka ketahuilah, anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqa. Kamu jahil dengan aib kamu sendiri. Tidak mengetahui aib kamu sendiri itu aib yang paling besar. Kebodohan yang paling besar. Kenapa? Kamu tidak melihat. Aib kamu sendiri kan tidak melihat. Tidak menemukan. Kamu apa? Malaikat? Nabi? Bukan. Pasti ada kesalahan. Cuman yang menjadikan kamu tidak menemukan kesalahan. Karena kamu merasa saya lebih sempurna. Lebih baik. Artinya, kamu orang yang sombong. Kenapa? Saya tidak salah. Saya tidak melakukan kesalahan. Mana yang mengatakan seperti itu? Fa'alam anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati. Ketahuilah bahwasanya kejahilan kamu dengan aib-aib kamu sendiri itu kebodohan yang paling besar. Kenapa? Karena kamu tidak bisa melihat aib kamu sendiri. Seperti orang mengatakan, saya tidak bisa sakit. Kenapa? Nggak bisa sakit kenapa? Apa masalahnya? Berarti kamu mengatakan saya bukan manusia. Nah, sifatnya manusia itu pasti apa? Sakit. Maka orangnya bilang, saya tidak punya kesalahan. Cukup kesalahan kamu itu kan kamu tidak tahu kesalahan kamu sendiri. Ya sudah, itu kesalahan yang besar. Kenapa? Ya kamu manusia. Kesalahan kamu itu karena kamu manusia aja. Udah, cukup seperti itu. Wala aiba a'zamu minal humq. Kesalahan yang besar, aib yang paling besar itu apa? Al-humq, kebodohan. Orangnya bodoh, orangnya itu kan tidak sadar, tidak tahu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa dia itu lebih sempurna. Mana lebih sempurna? Lihat pada diri kamu sendiri. Yang keluar dari perut kamu itu apa? Ya itu namanya kesalahan. Namanya kekurangan. Walau aradallahu ta'ala bika khairan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau memberikan kamu sebuah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mau menjadikan kamu orang yang baik. Labassaraka bi'uyubi nafsik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka buat kamu aib kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu itu kan membersihkan diri kamu sendiri. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau menjadikan kamu orang yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan kamu sebuah kebaikan yang bagus, yang mulia. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala membuka aib kamu sendiri. Buat kamu sendiri. Lihat. Supaya apa? Kamu berusaha untuk apa? Untuk menutup aibnya. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha. Kamu melihat diri kamu sendiri dengan apa? Dengan mata yang ridha, mata yang senang diri kamu sendiri itu. Ghayatu ghabawatika. Itu kebodohan yang paling besar. Bahwasanya diri saya itu kan yang lebih bagus. Saya tidak ada kesalahan. Saya tidak ada kekurangan. Berarti melihat dirinya itu kan dengan apa? Dengan mata yang sempurna. Katanya, ghayatu ghabawatika. Itu kebodohan kamu itu yang paling besar. Wa muntaha jahlika. Kejahilan kamu itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu kan dalam keadaan kurang, dalam keadaan lemah. Pasti dari kelemahan itu, dari kekurangan itu, muncul semua aib. Kenapa? Karena
Manusia itu kan diciptakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan kurang. Berarti ciptaan aslinya seperti itu. Maka apa? Semua kesalahan terjadi dari itu. Ya. Thumma in kunta sadiqan fi dhannika fashkurillaha ta'ala alaih. Kalau kamu benar-benar apa yang kamu rasakan dalam hati kamu tentang orang itu, yang kamu melihat aibnya, atau melihat diri kamu terus melihat aib kamu sendiri, terus kamu jujur dalam itu, benar saya mau melihat diri saya sendiri, saya mau membersihkan diri saya sendiri, atau kamu melihat aibnya orang itu terus tutup orangnya. Dengan apa? Tutup orangnya karena kamu benar-benar itu kan mau menutup orangnya, mau berusaha untuk membersihkan orangnya. Fashkurillaha ta'ala alaihi, harus kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu itu pendapat yang bagus. Bahwasanya kamu mau membersihkan diri kamu sendiri. Nah, atau mau menutup orangnya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidhu. Nah, jangan merusakkan hal yang kamu tahu itu dari orangnya atau diri kamu sendiri itu kan bithal bin nasi. Kamu menghinakan orangnya. Allah Subhanahu wa taala membuka buat kamu itu kan kesalahan aib satu orang. Nah, berarti kamu melihat orangnya dengan aibnya itu. Terus kamu mau menasihati orangnya. Harus kamu syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya orang itu. Nah, kenapa? Kenapa kita harus merasa syukur kalau Allah Subhanahu wa taala membuka aib seorang teman kita untuk kita sendiri? Ya itu namanya apa? Supaya kita apa? Nah, yang pertama kita membersihkan dia, membenarkan orangnya. Ini teman saya. Kalau dia itu punya aib seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa taala mau membenarkan orangnya. Benarkan orangnya. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala membuka itu untuk siapa? Untuk saya. Berarti saya yang bertugas untuk apa? Untuk membersihkan orangnya, untuk membenarkan orangnya. Atau kalau aib itu aib saya sendiri terbuka untuk saya sendiri. Berarti Allah Subhanahu wa taala mau membenarkan kamu dengan diri kamu sendiri, tidak membuka untuk orang lain. Nah, maka jangan merusakkan nikmat itu dengan apa? Dengan menghinakan orangnya dengan aib yang kamu tahu. Tidak boleh. Wala tufsidhu bithalbin nas. Jangan merusakkan hal itu yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kamu dengan apa? Dengan menghinakan orangnya. Berarti seperti kamu itu apa? Dapat kesempatan menjatuhkan orangnya. Wa tamadmud bi a'radihim. Tamadmud artinya apa? Kalau madmadah tahu. Nah, kumur-kumur. Tapi kumur-kumur dengan apa? Dengan ucapan. Selalu itu kan diputar dalam mulutnya. Seperti air. Kalau air, berarti kan kumur-kumur itu kan airnya itu kan diputar dalam mulutnya. Berarti kan ini, aibnya itu kan selalu diputar pakai mulutnya. Fa inna dzalika min a'dhamil 'uyub. Maka termasuk aib yang paling besar, kamu selalu mengucapkan aib orang. Berarti ulama mengatakan, orang yang selalu menyebut aibnya orang lain, itu seperti apa? Seperti lalat. Lalat ini jatuh kemana? Sampah, tempat-tempat yang kotor, selalu kotor, situ. Nah, berarti hanya kamu melihat orang ini kan dari mana? Dari arah yang kotor, situ. Beda dengan apa? Lebahnya. Mana? Lebahnya itu kan nggak ketemu di sampah di mana. Nah, berarti apa? Mencari yang wangi. Ada manisnya, ada wanginya. Ya, jadi seperti itu. Nah, berarti apa? Artinya, lalat itu melihat semuanya. Lihat bunga, lihat sampah juga. Tapi karena kebiasaannya di mana? Ah, berarti kan dia nggak mau yang lebah itu juga melihat semuanya, melihat ada bunga, ada, tapi dia nggak mau situ.
Maka orang yang selalu melihat kebaikan orang, berarti yang keluar dari dia itu hanya sesuatu yang baik. Bukan artinya orang itu kan tidak melihat yang lain. Dia melihat, tapi tidak mau itu yang lain. Saya ambil yang baik aja. Jadi seperti apa? Lebahnya melihat semuanya, tapi dia milih mana? Ada bunga, atau di situ. Yang keluar, mati. Ada manfaat bagi manusia semua. Tapi kalau lalat, apa yang keluar? Semua penyakit. Menyebabkan apa? Penyakit aja. Hanya menular itu kan memindahkan penyakit-penyakit. Maka orang ini yang seperti itu kan selalu melihat aibnya orang, bicarakan, menyebarkan orang ini. Itu namanya apa? Namanya orang ahli ghibah itu. Memindahkan fitnah. Datang sini, dari situ, orang itu kan begini, orangnya begini. Hanya menyebar fitnah. Maka apa? Semua orang melihat orangnya itu kan tidak baik. Kenapa? Karena ulama mengatakan, man naqala laka, naqala alaik. Barang siapa yang memindahkan sebuah ucapan untuk kamu dari teman-teman yang lain, pasti ucapan kamu dipindahkan ke orang lain. Maka itu ketika ada satu orang datang bicara sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada satu orang bicara, dia berhenti dulu, nanti. Nah, ada satu orang mau bicara sama Imam Syafi'i bahwasanya ada orang yang tadi ngomong tidak baik tentang kamu. Imam Syafi'i langsung berhenti. Apa? Kamu ini dalam salah satu dua keadaan. Yang pertama, kalau kamu benar, jujur, itu namanya ghibah. Jadi apa? Namanya namimah. Kalau kamu benar, jujur itu, tadi orang itu kan bicara tentang saya itu kan dengan hal yang tidak baik. Berarti kamu apa? Namimah, memindahkan ucapan orang lain. Tujuannya fitnah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kamu bohong, itu namanya bohong. Dua-duanya dosa. Bohong itu berhenti. Nah, apa itu? Kalau jujur, kalau bohong, semuanya dosa. Enggak, berhenti aja. Maka sering kita kalau ada orang mau bicara tadi begini begitu, jangan bicara. Bicara dengan baik ya silakan. Hal yang tidak baik jangan. Nah, sampai Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jangan memindahkan ucapan yang tidak baik. Nah, sampai Rasulullah pernah sakit hati. Kenapa? Karena ada orang munafik itu bicara tentang hal yang dia melihat Rasulullah itu membagi harta. Terus memberikan sebagian itu lebih besar. Orang itu kan merasa tidak adil itu. Itu Rasulullah tidak adil. Dia bilang sama temannya, tidak adil. Kenapa? Memberikan ada sebagian itu lebih besar daripada yang lain. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, si fulan itu mengatakan kamu begini. Rasul itu marah. Ya, siapa yang adil kalau saya tidak adil? Setelah itu Rasulullah itu minta jangan menyampaikan itu ucapan orang lain. Jangan. Boleh itu. Ya, kita memuji orang, tapi jangan di depan orangnya. Kita memuji orang itu kan di tempat yang lain, orangnya tidak ada. Tapi kalau saya memuji orang itu kan di depan orang lain, itu menjadikan orangnya sombong. Atau jadi orangnya ria. Saya memuji Mas Arif, memuji siapa ini kan di depannya. Ini orangnya begitu. Itu makruh. Kenapa? Karena menjadikan orangnya walaupun itu benar itu. Tapi menjadikan orangnya sombong, merasa saya lebih baik, saya bagus, saya dipuji orang lain. Maka makruh kita memuji orang itu kan di depannya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya, ya perkara yang nanti dibicarakan orang lain, nanti kan kalau katanya masalah perjodohan itu misalkan kita tanya. Iya kan ada beberapa hal kita belum sebutkan itu. Ada beberapa hal itu kita boleh menyebutkan aib orang. Nah, kapan kita boleh menyampaikan atau menceritakan aibnya orang lain?
Ada beberapa hal. Yang pertama, ketika ada orang mau nikah. Nah, dia minta nikah sama siapa? Sama putrinya si Fulan ini. Nah, Pak Ali ini kan punya perempuan, ada putrinya, ada Zaid. Zaid ini datang mau nikah sama perempuan ini. Tapi bapaknya perempuan itu tidak tahu Zaid ini gimana. Nah, maka Bapak Ali ini kan datang kepada saya. Ini Zaid ini mau melamar putri saya ini, mau nikah sama putri saya. Tapi saya tidak tahu Zaid gimana. Harus saya nasihati dia. Tapi dengan nasihat yang paling ringkas, yang cukup. Nah, contohnya ulama mengatakan, saya tidak boleh menyebut semua aibnya. Harus disebut itu yang paling ringan dulu. Nah, paling ringan. Atau saya tidak menyebutkan aibnya sama sekali. Cuman cukup si Ali ini kan percaya sama saya. Nah, kalau saya bilang, oh Zaid ini nggak cocok, nggak baik untuk putri kamu, orangnya sudah, oh kalau dia baik sudah selesai. Saya tidak menyebutkan aibnya, cuman saya bilang apa? Jangan, tidak baik. Iya. Kalau percaya. Ya kalau orangnya percaya, berarti cukup. Saya tidak boleh menyebutkan itu apa, kenapa dia itu tidak baik. Tapi kalau dia tidak baik, kenapa? Apa masalahnya? Berarti dia ini merasa tidak cukup, hanya mungkin ya tidak baik menurut saya, tapi menurut dia itu mungkin baik aja. Harus saya sebutkan satu persatu. Berarti yang paling rendah. Orangnya ini bohong. Karena itu bohong biasa itu. Ada apa biasa bohong itu. Nah, jadi saya naik lagi kasih. Oh ini begini, itu begitu. Sampai dia itu kalau dia merasa itu kan kesalahan itu biasa semua. Ya udah Allah itu kan orangnya. Tapi kalau saya tidak boleh. Oh orang ini zina, orang itu kan enggak. Nah, harus saya sebutkan itu yang paling bawah, paling rendah itu. Sampai dia itu sudah merasa cukup. Udah, ini kalau begini udah selesai. Itu boleh kita sebutkan aibnya orang. Ketika ada orang itu minta nasihat. Yang kedua, kita menyebut aibnya orang ketika kita melaporkan ke pengadilan. Nah, pengadilan bahwasanya orang ini mencuri. Nah, kita itu menyampaikan kesalahan dia, mencuri. Orang ini menzalimi orang. Orang ini kan mengambil harta. Itu namanya apa? Kita menyebut aibnya. Tapi tujuan kita bukan karena kita menghinakan. Karena kita mau diadili orangnya. Saya minta hak saya dikembalikan dari orangnya. Kenapa? Dia itu mencuri harta saya. Dia mencuri mobil saya. Nah, berarti artinya saya mengatakan orang ini pencuri. Tapi tujuannya bukan saya membuka aibnya. Cuman apa? Minta keadilan aja. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika saksi. Nah, kau punya, ya apa ini orangnya itu kan baik atau tidak? Ya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia begini. Dah. Bohong kita malah bisa ya sebagai saksi dia. Ya, karena itu kan namanya itu kan apa namanya? Itu bohong palsu itu. Hukumnya haram. Dosa besar itu. Saksi ya jujur. Nah, jujur, ya. Kalau dia bohong, berarti yang pertama itu kan dia bohong. Yang kedua, dia menisbahkan sesuatu kepada orang yang tidak kena dosa itu. Maka dosanya jadi dua. Jadi yang pertama itu ketika melamar perempuan, yang kedua ketika minta di pengadilan, yang ketiga itu kan saksi, yang keempat apa? Iya apa namanya? Kesalahan yang orang itu kan terkena dengan kesalahan itu. Bukan terkena dari itu. Ada aib, ada kekurangan fisik. Nah, kekurangan fisik itu orangnya terkenal dengan itu.
sudah sampai namanya hilang. Nah, namanya si fulan itu, tapi siapa itu? Oh, yang pincang. Oh, itu. Tapi dia sendiri tidak merasa, bukan itu hanya di siapa orangnya. Kemudian yang kelima, kalau orang ini menyebarkan maksiat, dia melakukan maksiat itu kan terang-terangan, menyebarkan maksiat itu, mengajak orang lain. Ya, harus kita menyebutkan kesalahan orangnya supaya orangnya itu kan nggak ikut orangnya, harus memperhatikan orang ini. Kenapa? Orangnya itu kan menyebarkan. Ya kan orangnya itu kan bahaya, sifatnya begini-gini itu kan, biar orang itu kan tidak kena orang. Yang kelima itu termasuk kalau misalnya di bisnis ya, saya ada teman kita nggak bayar. Ya. Saya bilang sama teman yang lain ada sama si Fulan nih. Kalau dia itu kan tidak bayar karena kebiasaan dia seperti itu, pinjam tapi dia nggak mau bayar aslinya. Nah, dia pinjam, dia kebiasaan seperti itu. Dia selalu pinjam tapi dia nggak mau kembalikan. Dari pertama kali dia pinjam itu tidak mengembalikan. Nah, ini kan boleh, maka jadi hukumnya wajib kita menyampaikan sama orang lain. Kenapa? Supaya orang itu kan tidak kena. Tapi kalau orangnya enggak, dia pinjam, tapi berusaha mau bayar tidak bisa. Iya, dia mau bayar saya, tapi dengan apa? Pinjam dari orang lain. Boleh, enggak apa-apa. Jangan kita bilang, oh ini dia kan pinjam saya, ya dia itu kan mau membayar kamu, tapi dia tidak punya harta sekarang, tidak punya uang. Nah, kewajiban kamu harus kamu memberikan dia itu kan waktu yang lebih. Ada diberikan waktu yang longgar biar dia itu kan bisa bayar. Tapi karena kamu sudah mau bayar sekarang tidak diberikan waktunya, orangnya itu kan terpaksa harus dia pinjam dari orang lain. Maka kalau seperti itu kamu tidak boleh bilang sama orangnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang ini kan dia mau bayar. Beda dengan orang yang selalu dia pinjam uang ini, tapi dia nggak mau bayar sama sekali. Hanya pinjam ini, pinjam ini, pinjam ini. Maka orang ini ya boleh kita bilang sama orangnya, jangan dipinjamkan. Kenapa? Pasti dia nggak kembalikan orangnya. Saya mau tanya di luar ini ya. Kalau misalkan kita sholat jamaah maghrib bisa atau zuhur asar itu, ada yang bilang katanya setelah itu jangan sunah gitu, karena wajibnya jadi jamaah masa untuk sunah. Tetap boleh. Boleh. Ya jamaah zuhur asar, waktu zuhur. Setelah itu gak dia zuhur. Tetap boleh. Ya. Pak dia zuhur, qabliyah, asar boleh semuanya. Waktu zuhur kok biasa. Sekarang kita mau jamak zuhur sama asar. Jamak takdim. Berarti kita mulai sunnah zuhur dulu. Nah, baru salat zuhur. Habis itu salat asar. Habis salat asar itu apa? Ba'diyah salat zuhur sama qabliyah salat asar. Itu bisa. Bukan artinya oh sudah tidak boleh. Mana enggak boleh. Itu namanya keringanan saja kita mengumpulkan dua salat dalam satu waktu. Tapi kalau sunnah tetap hukumnya seperti itu. Tetap sunnah dilaksanakan. Batasan sebuah aib itu apa tuh? Suatu hal dikatakan aib itu batasannya. Ya. Yang pertama, semua kesalahan syar'i itu, seperti dosa-dosa itu namanya aib. Nah, yang kedua, aib ini dikembalikan ke kebiasaan atau ke masyarakat. Sesuatu yang namanya aib. Nah, atau sesuatu yang tidak disuka. Orangnya itu kan tidak disuka halnya itu. Nah, contohnya, orangnya hitam. Dia tidak suka dibilang hitam. Ya jangan dibilang hitam. Orangnya putih. Dia tidak suka orangnya bilang putih. Ya jangan dibilang putih. Nah. Kalau dia sendiri tidak suka.
Tapi kalau kita tahu dia nggak ada orangnya, kita bilang orang itu yang putih, ya biasa putih, atau orangnya hitam, ya biasa aja, nggak apa-apa. Ya kan tidak termasuk aib. Nah, kalau kita tidak maksudnya itu untuk menghinakan dia itu kan dengan sifat itu. Tapi kalau tujuan kita menghinakan dia dengan sifatnya, walaupun dia sendiri tidak sakit, tapi tujuannya kita menghinakan orangnya dengan sifat itu. Di masyarakat kemarin, misalnya masyarakat ini bentuk aib masyarakat lain, ya masyarakat lain yang lain itu biasa, itu bukan aib. Jadi kita berbicara itu pun itu yang namanya, yang dalam syariat itu bukan namanya aib. Belum, berarti kan dari syariat tidak menyebutkan hal itu namanya aib. Nah, berarti baru kita lihat masyarakat ini beda. Di daerah sini melihat aib, di daerah situ tidak. Tergantung daerahnya, kebiasaan daerah. Tapi kalau semua aib yang syar'i itu namanya aib, baik itu kan di mana-mana itu kan namanya aib, hukumnya haram. Tapi kalau mungkin sebuah perbuatan itu kalau di daerah sini aib, di daerah yang lain tidak, berarti ya di daerah sini kan jadi namanya aib. Kadang kan termasuk apa? Termasuk budaya. Nah, itu. Jadi hukumnya aib kalau di satu daerah. kalau misalkan ada orang mengatakan aib seseorang yang tahu dia sendiri, kita ke klien yang begitu, dan walaupun kita tentang aib orang, tapi dia nggak tahu, dia tahu kan, nggak tahu nama orangnya, cuma mendengarkan surat Tuhan. Iya. Ngambil manfaat dan pelajaran dari itu. Ya. Kalau itu ada pengaruh guru banyaknya untuk Itu bukan namanya riba atau namanya enggak. Kalau seperti itu berarti yang nasihat itu tidak boleh kita menyebut kesalahan sama sekali. Rasulullah SAW kalau mau khutbah bilang apa? Kenapa ada sebagian orang melakukan gini? Tidak disebut. Jadi namanya ghibah atau namimah ketika disebutkan nama orangnya. Nah, nama orangnya. Tapi kalau enggak semua kesalahan, berarti kita enggak bisa nasihat. Orang yang minum khamr, hukumnya haram. Enggak boleh. Gimana? Kita menyebutkan seperti itu. atau kalau misalnya kan itu kan juga bisa masuk penyakit yang lain. Orang mungkin dia merasa lebih baik dari orang itu, walaupun apa namanya ada nasihat di situ orang lain, kemudian masuklah ke sini bahwasanya orang itu jelek, orang itu dalam pandangan orang yang ngomong bisa nggak masuk seperti itu atau jadi pengaruh? Ada orang. Kalau dia sendiri itu merasa saya lebih baik. Baik, kemudian kemarin kan orangnya kok gitu sih, Iya, berarti kan ini dosanya itu kan dua. Yang pertama karena dia ghibah, yang kedua karena dia menjelaskan bahwasanya saya lebih baik daripada orangnya. Berarti dua. Yang pertama sombong karena kamu merasa saya lebih baik. Yang kedua ghibah karena kamu nyebut orangnya. Kalau menyebut masuk yang Ya, kalau kita bilang apa? Cuman ketika kita menceritakan ada orang yang melakukan maksiat begini, jangan kita seperti dia, jangan kita seperti orangnya, jangan seperti itu. Boleh, itu tidak masalah. Kita lebih baik, kita lebih mulia, boleh. Kita lebih, bukan saya. Kita orang Islam itu kan lebih mulia, jangan mengatakan seperti itu, boleh. Bukan artinya saya lebih baik, saya lebih mulia, berarti kamu itu menyebut itu sifat diri kamu sendiri bahwasanya kamu itu kan lebih baik daripada yang lain. Walaupun secara kamu tidak menyebut nama orangnya, cuman kamu menambahkan apa? Kemuliaan diri kamu sendiri. Itu namanya sombong. Hanya diceritakan secara umum saja, secara umum. Kita lebih mulia, kita lebih baik daripada orang yang melakukan seperti ini karena kita salat, karena kita orang yang Islam, oleh gitu itu boleh. Jadi
Beda. Maka itu tidak boleh disebutkan saya itu kecuali berapa orang saja. Ayah. Yang pertama Rasulullah. Nah, itu boleh. Yang kedua ayah. Yang ketiga guru. Bilang, saya mengajari kamu, saya begini, saya itu boleh. Ya kenapa? Benar itu. Disebutkan, saya melakukan ini, saya memberikan kamu ini, itu boleh. Tidak ada dosanya. Tapi kalau kamu memberikan satu orang, memberikan dia sedekah, kamu membantu dia, saya memberikan kamu, walaupun itu benar, tapi hukumnya haram, tidak boleh. Saya memberikan kamu bantuan, saya membantu kamu dengan ini, itu hukumnya haram. Kalau suami kepada istrinya, Boleh itu. Ya. Termasuk yang namanya itu kan kewajiban menafkahi. Saya menafkahi, benar? Itu kan namanya kewajiban. Berarti di situ tidak ada namanya kemuliaan. Nah. Ayah bilang sama anaknya, saya menafkahi kamu dari kamu kecil sampai dewasa. Itu termasuk kewajiban kamu itu, bukan namanya. Kewajiban kamu, kewajiban ayahnya itu menafkahi anaknya, kewajiban suami menafkahi istrinya. Berarti di situ kalau ayahnya itu kan bilang saya menafkahi dia nggak bohong. Boleh dia menyebutkan seperti itu supaya apa? Supaya anaknya itu kan taat. Nah, supaya istrinya itu apa? Taat sama suaminya. Saya menafkahi kamu, saya memberikan itu kan boleh, nggak masalah.